warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Wulan Suci Ramadhani dengan NIM PO 7124 1250 493. Saya berasal dari kelas Sarjana Terapan kelas 1C. Berikut adalah tugas video saya. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Sehat, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan adalah sekumpulan organ dan jaringan di dalam tubuh kita yang bekerja sama untuk mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme. Sistem ini memastikan kelangsungan hidup dengan menjaga keseimbangan kadar gas di dalam darah dan jaringan tubuh. Nah, apa sih fungsi dari pernafasan? Jadi, fungsi dari pernapasan yang pertama itu pertukaran gas, yaitu tempat masuknya oksigen O2 ke dalam aliran darah dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Yang kedua, sebagai pengatur udara, yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup sebelum masuk ke dalam paru-paru. Yang ketiga, sebagai produksi suara. Nah, pernapasan melibatkan organ laring untuk menghasilkan suara saat udara melewatinya. Kemudian sistem pernapasan juga berkaitan dengan penciuman, yaitu memungkinkan kita untuk mendeteksi aroma melalui reseptor saraf di rongga hidung. Nah, untuk mekanisme pernapasan pada manusia itu ada dua teman-teman, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama ada inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam tubuh. Nah, sedangkan ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan napas, yaitu tubuh akan melepaskan karbon dioksida dari dalam tubuh ke luar tubuh. Lalu, bagaimana sih mekanisme pernapasan dari awal saat kita menghirup sampai kita menghembuskan? Lalu, organ-organ dan bagian apa saja yang terlibat? Mau tahu penjelasannya? Sini aku jelasin, simak penjelasannya ya. Jadi mekanisme pernapasan dimulai pada saat kita menghirup udara akan masuk melalui hidung yang merupakan organ pernapasan paling luar. Nah, pada udara yang kita hirup nanti tidak hanya gas oksigen saja yang masuk, tetapi ada gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida. Fungsi utama hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Kemudian terdapat fibrisae atau bulu hidung yang memiliki fungsi krusial sebagai garis pertahanan pertama nih teman-teman dalam sistem pernapasan kita, yang dimana bulu hidung ini memiliki fungsi utama sebagai penyaring udara, menangkap partikel besar seperti debu, kotoran, dan pasir agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ada selaput lendir yang fungsinya juga sama sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, seperti debu dan bakteri. Nah, sobat-sobat sekalian, pernah ngupil nggak? Jadi, upil itu adalah debu atau kotoran yang terperangkap pada hidung kita. Kemudian ada yang namanya kongka. Kongka itu memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh kita. Kemudian udara akan melewati faring atau tenggorokan, merupakan saluran yang berbentuk tabung otot terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Nah, pada sistem pernafasan, faring berfungsi sebagai saluran untuk meneruskan udara dari rongga hidung masuk ke laring. Nah, sedangkan pada sistem pencernaan, faring berfungsi sebagai penerus makanan dan minuman dari mulut menuju ke esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya, udara akan melewati laring atau kotak suara, merupakan organ berongga berbentuk kotak yang terletak di bagian depan leher, tepat di antara faring dan trakea. Nah, fungsinya yaitu sebagai jalur udara pernafasan, pelindung saluran pernafasan, dan tempat diproduksinya suara.
Selanjutnya ada trakea, merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20 sampai 25 mm dengan panjang sekitar 10 sampai 16 cm. Trakea disusun oleh 16 sampai 20 tulang rawan berbentuk huruf C. Cincin-cincin tersebut bersifat fleksibel namun kokoh, dan terdapat selaput lendir yang terdiri dari jaringan epitel. Pada dinding trakea terdapat silia yang berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Kemudian, udara yang telah melewati trakea akan masuk ke bronkus, merupakan percabangan dari trakea yang bersambung ke bagian kanan dan kiri paru-paru. Selanjutnya, udara akan melewati bronkiolus, merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus, lalu masuk ke alveolus. Alveolus ini merupakan tempat terjadinya pertukaran antara O2 dan CO2. Nah, pertukarannya terjadi di mana? Terjadinya di kapiler pada alveolus. Kemudian ada paru-paru itu sendiri yang merupakan aktor utama dalam sistem pernafasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Fungsinya ialah untuk mengurangi gesekan pada saat paru-paru berkontraksi. Nah, kemudian kalian pernah dengar nggak sih istilah pernafasan dada, pernafasan perut? Nah, itu maksudnya apa sih? Nah, jadi gini simpelnya teman-teman. Yang dinamakan pernafasan dada itu pernafasan yang mengandalkan kontraksi antar tulang rusuk. Sedangkan pernafasan perut itu lebih mengandalkan otot diafragma, teman-teman. Jadi begitu perbedaannya. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're